Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya harapkan agar semua orang yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, kapanpun dan dimanapun. Boom. Perkenalkan, nama saya Reksan Pranata, biasa dipanggil Reksan. Saya salah satu mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Daerah asal, saya berasal dari Desa Tanjung Tingudi, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kegiatan atau kesibukan saya saat ini, saya lebih banyak menghabiskan waktu dari rumah. Karena, seperti yang kita ketahui, dampak dari penyebaran COVID-19 ini sudah sangat menghambat dan merampas gerak bebas dari masyarakat. Masyarakat lebih banyak dituntut untuk melakukan kegiatan di rumah, entah itu pekerjaan, dan lain-lain. Tak ubahnya, hal ini juga berdampak pada mahasiswa, yang mana kita dituntut untuk melakukan semua aktivitas perkuliahan dan menyelesaikan aktivitas perkuliahan dari rumah. Hal itu tentu sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk perkuliahan secara daring atau perkuliahan dari rumah, biasanya memanfaatkan berbagai sarana yang telah disediakan oleh pihak universitas atau media sosial seperti WA, Instagram, Telegram, atau melalui Zoom. Dan untuk perkuliahan khususnya di semester ini, jadwal perkuliahan saya adalah 4 hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Namun biasanya seperti yang kita ketahui, sistem perkuliahan secara daring mempunyai tenggang waktu selama 1 minggu. Setiap mata kuliah mempunyai batas waktu 1 minggu. Di dalam sarana perkuliahan daring biasanya telah diisi dengan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen, dan saya tinggal memahami materi yang telah diberikan. Kadang ada mata kuliah yang mengadakan Zoom dalam waktu selama hampir 1 jam untuk menambah atau menjelaskan sedikit materi. Kemudian kita sendiri yang lebih banyak memahaminya melalui platform secara daring. Selain itu, ada beberapa tugas yang diberikan di platform e-learning UNP. Biasanya saya mengerjakan tugas tersebut pada jadwal perkuliahan agar lebih tenang pada hari-hari berikutnya. Selain itu, dalam kegiatan saya dalam hari libur atau waktu senggang, biasanya saya berkumpul bersama teman-teman. Itu melakukan berbagai kegiatan. Tapi lebih sering kegiatannya bermain game, mabar. Hobi saya adalah bermain bola. Saya sudah gemar bermain bola sejak kecil. Biasanya bermain di lapangan, di perkarangan, ataupun di dalam rumah. Itu waktu kecil lebih. Untuk sekarang biasanya saya bermain setidaknya 2 kali dalam seminggu. Selain itu, untuk mengisi waktu senggang, saya juga hobi dalam bermain game. Biasanya saya menghabiskan waktu berjam-jam, untuk bermain game. Untuk yang terakhir, di sini saya akan menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan komunikasi bisnis dan menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bentuk dasar dari komunikasi. Seperti yang kita ketahui, bentuk dasar komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi secara lisan, dan nonverbal biasanya berbentuk tulisan. Pertanyaannya, mana yang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal? Menurut saya, komunikasi verbal lebih sering digunakan dibandingkan komunikasi nonverbal, karena komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara secara langsung.
secara face to face atau dengan perantara media. Sebagai contoh, yaitu menggunakan fitur yang terdapat pada media sosial dan telepon. Dalam komunikasi secara verbal atau secara langsung, kita secara terus-menerus mengirim pesan kepada lawan bicara kita. Dan komunikasi verbal sangat bisa terjadi secara spontan, kapanpun dan dimanapun. Selain itu, komunikasi verbal juga bisa dikatakan hal yang wajib dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya, kita sedang chatting. Kita tidak mungkin bisa melihat ekspresi dari wajah lawan bicara kita atau mendengarkan intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya terkadang ada orang yang menggunakan emoji secara tidak tepat. Misalnya emoji marah. Seseorang mengirimkan emoji marah, padahal ingin mengirimkan emoji tersenyum yang terletak di sebelahnya. Hal ini bisa menyebabkan orang yang dikirimi pesan tersebut menjadi salah paham dan ikut marah. Namun, hal yang terpenting adalah komunikasi verbal dan komunikasi verbal adalah komunikasi yang saling melengkapi.